Oke, halo guys. Saat ini saya lagi berada di Pantai Sanur di Bali, lagi menikmati pulang kampung, lagi liburan, lagi santai-santai dan tiba-tiba saya keinget. Jadi ada satu orang ya dalam sebuah seminar yang dulu saya pernah jadi narasumber, saya pernah jadi pembicara. Ada yang nanya kayak gini, Pak Gede, saya ini profesi cuman sebagai pembantu rumah tangga dan saya ingin bisa kaya, gimana caranya? Oke, jadi gini, apapun yang kamu pelajari, ini prinsipnya ya, apapun yang kamu pelajari, kamu akan jadi. Misalnya apa? Ya kamu belajar nyetir, ya kamu akan bisa jadi sopir. Karena kalau kamu mau jadi seorang sopir, kamu harus punya skill nyetir mobil. So, kesimpulannya sekali lagi, kalau kamu belajar nyetir, kamu bisa jadi sopir. Kalau kamu bisa bersih rumah, ya kamu bisa jadi pembantu rumah tangga. Kamu punya skill untuk ke sana. Kalau kamu bisa menanam pohon, kamu akan jadi petani. Kalau kamu bisa memasak, kamu akan jadi koki. Nah, yang menarik adalah gini. Apapun profesinya, kalau kamu mau kaya dari sana ya, kalau kamu jadi pembantu rumah tangga dan kamu ingin kaya dari profesi itu, maka yang harus kamu lakukan adalah kamu harus pelajari bisnisnya. Bisa nggak kaya dari jadi pembantu? Bisa. Bikin bisnis penyaluran pembantu, duitnya banyak loh. Karena yang butuh banyak, yang butuh sangat banyak sekali. Nah, lalu kemudian gini, gimana caranya ngebangun bisnis pembantu rumah tangga? Ini saya ambil pembantu karena kebetulan yang nanya pembantu ya, dan ini sebetulnya bisa diaplikasikan untuk bisnis apa aja sih. Contoh, saya pernah ketemu dengan satu orang petani yang sekarang dia tajir melintir, duitnya banyak banget. Kenapa? Karena dia bisa membangun bisnis pertanian dan dia sekarang mengelola 2.500 petani. Kayaknya luar biasa nih orang Bali nih. Ada satu orang Bali yang kita ajak kerja sama juga bareng JCI. Nah, kalau kamu jadi pembantu, salah satu bisnis pembantu rumah tangga yang mainstream ya, yaitu misalnya adalah jadi agen pembantu, agensi pembantu rumah tangga, penyalur pembantu rumah tangga, itu duitnya banyak loh. Karena saya ingat pembantu saya di rumah, pembantu rumah tangga saya, asisten rumah tangga saya di rumah, itu dia punya agensi, dia ada agensi, dan sekalinya kita ngambil dari sana itu bayarnya kalau nggak salah 4 juta ya, 4 juta untuk 1 tahun garansi. Artinya kalau misalnya selama setahun itu kalau misalnya tenaga kerjanya nggak cocok, dia keluar, saya dapat yang baru gratis dan itu berlaku selama 1 tahun. Oke, itu 4 juta untuk setahun. Nah, menariknya gini, kalau misalnya kita menyalurkan 100 orang aja, 100 orang di Jakarta aja, yang contoh ya, di Jakarta aja itu penduduknya ada sekitar 15 juta orang. Kalau plus minus ya silakan dicek lagi. Dan mungkin kalau itu dibagi 4 aja kita pukul rata, itu ada sekitar 3,5, enggak, hampir 4 juta rumah tangga. 4 juta rumah tangga kalau kita bagi rata ya kan, ada yang single dan segala macam. Oke, kita ambil aja 10%-nya lagi dari 4 juta itu mungkin ada 400 ribu rumah tangga di sana. Jadi kita jalurin 100 aja dari 400 ribu potensi pasar ya. Ini hitung-hitungan bodoh-bodohan, goblok-goblokan deh. 100 aja itu udah 400 juta setahun. It's a big business gitu loh. Lumayan banget satu tahun 400 juta. Artinya per bulan kamu bisa dapat sekitar 30 jutaan. 30 juta kali 12 10 juta. Ya bener, 30 jutaan per bulan. Dan basically kamu ngapain kerjanya? Nggak ngapa-ngapain. menyalurkan gitu kan. Jadi siapa yang butuh pembantu, saya punya stoknya, nih silakan. Siapa yang perlu suster, siapa yang perlu perawat orang tua mungkin, saya punya stoknya, silakan. Kayak gitu aja. Kamu nggak perlu ngepel rumah tangga orang, cuci baju, masak, nggak perlu. Nah, itu yang saya maksud dengan kamu bangun bisnisnya. Tapi kalau kayak gitu apakah artinya semua orang bisa? Ya nggak juga, belum tentu. Misalnya kita mau menyalurkan seorang asisten rumah tangga, kita mau menyalurkan seorang suster, ya kita harus tahu dulu spesifikasinya tuh bagaimana, skill yang dia perlukan apa, bener nggak dia bisa nggak dia mandiin bayi, bisa nggak, misalnya kita mau ngirimin suster buat bayi ini, bisa nggak dia nidurin bayi kalau nangis, bisa nggak dia ngeganti baju bayi, mandiin bayi dan segala macam. Kalau dia jadi pengasuh orang tua, bisa nggak dia masak sesuai dengan orang tua tuh bagaimana, bisa nggak dia ngerawat kebersihan orang tua dan segala macamnya, punya nggak dia skillnya.
Gimana caranya kita tahu dia punya skill atau enggak? Ya kita harus punya skillnya dulu gitu loh. Makanya kita bisa tahu orang ini bisa atau enggak karena kita punya technical skillnya. Itulah yang membedakan antara orang-orang yang kerja di lapangan, yang punya skill di lapangan dengan orang yang punya skill buat bangun bisnisnya. Dan makanya skill bisnis, skill membangun sistem, skill mengelola orang, mengelola uang, leadership, itu adalah contoh-contoh high income skill. Skill-skill yang mendatangkan income besar. Karena perbandingannya simpel aja. Kalau misalnya kamu kerja sebagai seorang pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, mungkin kamu digaji 2,5 juta, 3 juta, 4 juta. Anggaplah sekitar segituan, anggaplah 4 juta sebulan. Lalu kemudian kalau misalnya kamu menguasai skill bisnis dari dunia asisten rumah tangga ini, kamu bisa menyalurkan 100 orang aja dari sekian banyak kebutuhan yang ada, ya kamu udah bisa dapetin ratusan juta, puluhan juta per bulan dibandingkan dengan 4 juta per bulan kalau kamu langsung bekerja sebagai asisten rumah tangganya. Makanya itu yang saya bilang, sebetulnya apapun yang kamu pelajari kamu akan jadi, kamu akan dapetin skillnya dan kamu akan bisa bekerja di bidang itu. Tapi kalau kamu mau sukses secara finansial, kamu mau kaya dari bidang apapun itu, pelajari skill bisnisnya. Dan kalau kamu ingin mempelajari skill bisnis, itu adalah salah satu dari high income skill. Membangun sistem, rekrutmen, belajar mengelola keuangan, memimpin sebuah perusahaan, leadership skillmu harus ada. Nah, salah satu tempat belajar leadership yang paling baik menurut saya, yang real life leadership skill, itu ada di komunitas JCI atau Junior Chamber Nasional, yang mana saya juga udah bergabung di sana selama 6 tahun lebih dan luar biasa banget ilmu kepemimpinannya. Dan saya juga banyak banget ketemu dengan para pengusaha sukses, para future leaders, dan orang-orang yang memiliki pemikiran yang sangat luas sekali. So, kalau kamu ingin tahu lebih lanjut tentang komunitas JCI, please DM saya, kita bisa ngobrol. Dan itu yang mau saya share. Jangan lupa kalau kamu rasa video ini bermanfaat, like video ini, share video, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.